Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi di channel Wando Kate ya, channelnya petani dan pengusaha pinang seluruh Indonesia. Kali ini Wando Kate akan berbagi cara mengetahui tingkat kekeringan atau jenis pinang kering ya, yang biasa pengepul atau pembeli harian lakukan ya. Untuk itu, sebelum lanjut, jangan lupa support channel Wando Kate dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku, dan terus membagikan video-video cara meningkatkan kualitas pinang untuk mendapatkan harga yang pantas ya bosku. Oke, cara pertama ya, saat kita menjemur pinang, biasanya kita menjemur di halaman ya, beralaskan terpal dan lain sebagainya sejenisnya ya. Kita akan mengecek tingkat kekeringannya dengan cara yang biasa dilakukan ya oleh petani atau pengepul atau pembeli hariannya, itu menggunting. Dia guntingnya ya, kacip. Itu bagaimana caranya mengetahuinya? Ini dia bosku. Kita menjemur pinang dan kita ambil sampel ya. Sebagai sampel itu sekitar 1 genggam atau lebih, sesuai dengan bobot pinang atau kernel pinang ya. Langsung ke tutorialnya bosku. Setelah kita ambil ya, itu usahakan yang besar, terbesar ya. Nah, ini seperti ini, paling besar. Dan pinang harus pinang tua yang dijadikan sampel, jangan pinang muda. Pinang muda tidak bisa ya, karena dia tidak akan mengeluarkan batik, atau yang kami bilang batik atau serat ya. Ini lalu kita lakukan pengguntingan. Nah, itu dia kalau kering mengguntingnya renyah ya. Ini dia bosku. Ini adalah contoh pinang kering, warna putih, sangat putih warnanya ya. Dan ini bagian batiknya ini atau seratnya ini, itu sama dengan punggung sini ya, bagian punggung ini ya, bagian sini sama. Itu dia. Maka yang kita ambil tadi akan kita gunting semua. Ini ya bosku. Kering, ini jenis pinang kering atau contoh pinang kering itu ya. Warna batik ini atau serat ya, seratnya ini sama dengan bagian punggung, itu dinamakan pinang kering ya. Kalau untuk kadar air, kita tidak mainkan di petani ya, karena petani suka bingung saat kita menyebut kadar air. Anggapan petani itu adalah permainan ya, permainan harga. Jadi cukup berikan seperti ini. Nah, ini pinang kering ya. Untuk petani pun saat memiliki pinang dengan spek atau bentuknya seperti ini, itu berarti pinang kering. Itu dia akan keras, suaranya pun beda ya. Nah, dan ada pula yang hanya mengecek seperti ini. Nah, itu dia suaranya nyaring ya bosku, beda dengan yang ini. Ini sepertinya seperti sama ya, tapi ini belum kering karena di sini di bagian kotak-kotak sini ini masih ada hitam, itu warna air. Coba kita lihat bosku. Itu dia. Nah, inilah disebut pinang belum kering ya, kurang kering. Bosku, autofokusnya kurang mantap, ini HP kentang ya,
Nah itu dia. Ini pinang basah, masih basah ya, masih memiliki kadar air antara 15 hingga 20% ini ya. Kadang-kadang petani bilang pinang saya kering. Nah, itu seperti ini ya. Ini memang kalau dilihat secara fisik kering ya, tapi dalamnya masih mengandung kadar air yang tinggi. Nah itu dia. Nah inilah bosku, masih basah, beda dengan yang sudah kering, benar-benar kering seperti ini ya. Ini kalau disimpan tahan lama bosku. Nah itu dia kan, kering. Dan kenapa beda antara pinang kering dan pinang basah harganya? Itu karena pinang tidak memiliki standar harga. Jadi pinang dibeli untuk disimpan terlebih dahulu ya, di stok. Setelah stok banyak baru mencari harga, menawarkan kepada gudang kelas makro menengah ke atas ya, kelas makro atau PT ya. Nah ini gudang-gudang besar akan menawarkan, karena setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap hari ya, harga pinang akan berubah-ubah, seperti halnya harga rupiah atau harga dolar ya, selalu berubah setiap detiknya, karena memang belum memiliki standar harga. Itu sekilas tadi bosku cara mengecek pinang kering ya. Nah, kalau untuk kadar air ini di kisaran 10 dasar ya. Jadi gimana tadi, kita ambil sampel dari pinang yang kita jemur itu, usahakan cari yang terbesar, karena yang kecil, jika yang besar itu udah kering, pasti yang kecil itu otomatis mengikuti ya bosku. Itu cara gampang. Ini cara ini umum dilakukan oleh pembeli ya. Nah ini dia, inilah sebenarnya rahasianya bosku, kenapa pinang saya kok digunting-gunting, dan kenapa pinang saya hanya dibeli 10.000, sedangkan pinang tetangga saya dibeli 14.000 ke atas bahkan begitu ya bosku. Sering kita temui petani mengatakan seperti itu. Itu dikarenakan kualitas atau tingkat kekeringan ya. Nah ini ya, ini masih basah. Beda, pinang basah itu susutnya masih tinggi, kalau ini susutnya sudah tidak tinggi ya. Nah ini jadi kalau disimpan pun tahan lama. Itu sebabnya harga pinang berbeda-beda, dan bahkan jangankan setiap wilayah ya, setiap tetangga satu ke tetangga lain pun bisa harga pinang itu berbeda-beda ya. Itu disebabkan karena ini ya. Jika petani ingin mengeringkan pinang seperti ini, harusnya kering. Ini warna batik ya, coba saja jemur 4-5 hari dan digunting, pasti warna batik atau serat. Ini serat ya, itu sama dengan warna punggungnya. Terbesaran ya, biasanya akan digunting seperti ini. Ini pinang kering, contoh pinang kering ya. Sini petani akan bisa menego harga dengan pengepul ya. Oke bosku, sekian dulu dari Wondokate ya bosku. Jangan lupa support terus channel Wondokate ya bosku, channelnya petani dan pengusaha pinang seluruh Indonesia. Kita belajar bersama meningkatkan kualitas pinang kita agar mendapatkan harga jual yang pantas ya. Pinang kualitas, membuat pinang kualitas untuk mendapatkan harga yang pantas ya. Nah ini bosku, ini udah kering, contoh pinang kering. Jika udah ada pinang seperti ini untuk para petani ya, itu pastikan kepada pembeli, jangan mau dibeli dengan harga BST ya. Mungkin itu sedikit
informasi atau cara mengecek pinang kering untuk pemula ataupun petani ya. Karena kalau untuk yang bos-bos besar itu sudah memahami ini semua, jadi yang saya khususkan untuk petani dan pemula yang memulai untuk berbisnis seperti saya ya. Namanya kacip bosku. Semoga cara ini bermanfaat bagi petani dan pengusaha pinang. Jangan lupa support ya bosku, agar semua Wondo bersemangat memberikan tutorial seputaran tentang pinang. Salam sukses petani pinang Indonesia dan salam sukses pengusaha pinang Tanjung Jabung Timur. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat ya. Oh ya bosku, satu lagi, jika kita menjemur pinang seperti ini atau menjual ya, jangan campurkan dengan pinang yang basah ya, seperti ini ya. Walaupun sedikit itu akibatnya fatal bosku, karena petani atau karena pembeli itu lebih paham ya, dia akan mencari. Ini pasti berbeda dengan yang lainnya ya. Ada cara pembeli membedakan antara pinang basah dan pinang kering. Jika ketemu yang seperti ini di antara pinang kering kita, walaupun pinang kering kita 90% kering dan 10% basah, itu pinang akan ditawar dengan harga rendah. Dan atau jika tidak ditawar, biasanya akan disarankan ya, akan menyarankan untuk dijemur kembali. Padahal masalahnya hanya sekitar 1 kilo pinang basah ya, itu berakibat fatal. Jika pas dia ambil di pinang basah kita, maka pinang kita diklaim sebagai pinang basah ya bosku. Yang mungkin itu aja bosku dari mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.